Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Nurul Iza Yasmin dengan NIM 2314010307. Saya di sini akan menjelaskan tafsiran surah Yunus ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya dari ayat 22, yang artinya dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan atau berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Dan datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Adapun arti dari ayat 23 itu, maka tak kala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezaliman itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun tafsiran dari surah Yunus ayat 22 dan 23 dari tafsir Ibnu Katsir mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dialah Tuhan yang menjadikan kalian dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, yang artinya Dia menjaga dan memelihara kalian, sehingga apabila kalian berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Yakni bahtera itu berlayar dengan cepat membawa mereka, dan ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah angin badai menerpanya, yaitu bahtera itu ditimpa oleh angin yang sangat keras. Terus laut mengkulung mereka dan mengambang-ambingkan bahteranya. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan menjelaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Maksudnya, dalam seruannya kepada Allah, mereka tidak menyertakan suatu berhala atau suatu sekutu pun. Bahkan mereka mengesankannya dan menunjukkan doa serta ibtihal mereka hanya kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, yang artinya dalam surah Al-Isra ayat 67, yang artinya, dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kalian seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling
dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Adapun tafsiran ayat selanjutnya yaitu maka setelah Allah menyelamatkan mereka dari keadaan bahaya tersebut, mereka kemudian membuat kezaliman lagi di muka bumi tanpa alasan yang benar, yaitu seakan-akan mereka tidak pernah terjadi apapun terhadap diri mereka, seperti disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya dalam surah Yunus ayat 12, yaitu seolah Allah tidak pernah berdoa kepada kami dan menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri, yang mana artinya sesungguhnya yang merasakan bencana kezaliman kalian itu hanyalah diri kalian sendiri, dan kalian tidak dapat menimpakan bahaya apapun terhadap seseorang selain diri kalian, seperti apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang artinya tiada suatu dosa pun apa yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah tiada suatu dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah siksaan terhadap pelakunya di dunia ini, disampingkan siksaan yang disiapkan oleh Allah untuknya kelak di hari akhirat. Mungkin adapun kesimpulan dari tafsiran ayat tersebut, adapun kesimpulan dalam Quran surah Yunus ayat 22 dan sampai 23, yaitu mencerminkan perjalanan hidup manusia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Ayat ini menggambarkan kondisi manusia ketika berada dalam situasi terdekat seperti berada di tengah lautan yang dilanda badai. Dan di saat seperti itu manusia cenderung mengingat dan berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, meminta pertolongannya untuk menyelamatkan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam keadaan kritis manusia kembali kepada Tuhan dan menunjukkan ketergantungan kepadanya. Namun selain Allah memberikan pertolongan dan menyelamatkan mereka, mereka seringkali melupakan rasa syukur dan kembali berbuat kerusakan di bumi. Hal ini menggambarkan betapa cepatnya manusia melupakan janji-janji mereka kepada Tuhan setelah memperoleh keselamatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.